Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Matahari bersinar terang merekah, bulan tenggelam di bukit jerami. Betapa besar kasih Allah hingga mau mengutus putranya ke bumi. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Di tepi Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas. Ia memanggil mereka, "Mari, ikutilah aku. Kamu akan kujadikan nelayan manusia." Hadir bersama saya, Romo Manswerang CM, akrab disapa Romo Werang. Selamat datang Romo Werang, apa kabar? Salam jumpa Margaret dan sahabat rohani Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo, di tengah kesibukan Romo mau bergabung bersama kami untuk memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Werang. Sahabat rohani Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Putra Tunggal-Mu datang ke bumi dengan wafat di kayu salib dan bangkit kembali, sehingga semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup dan tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih bahwa Engkau tidak melupakan umat-Mu Israel, dan terima kasih bahwa semua yang mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah yang kekal dari Abraham, Ishak, dan Israel, dan percaya dalam hati mereka bahwa Dia bangkit dari kematian, tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu.
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Werhang. Tuhan bersamamu Dan bersama dan Romo. bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo. Romo, dari bacaan-bacaan suci hari ini yang kita dengarkan, apa inspirasi yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengar dan renungkan pada hari ini mempunyai nada dasar yang sama, yakni panggilan dan perutusan kita untuk setia mengikuti Kristus dan ambil bagian dalam pewartaan Injil atau kabar gembira. Ada ungkapan demikian, hati yang tertutup dan merasa benar sendiri membuat seseorang itu sulit untuk terbuka dalam menerima kebenaran dari orang lain. Ungkapan ini secara ringkas menjelaskan apa yang terjadi dengan orang Israel yang menutup mata batin mereka
menolak kehadiran Allah dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak lagi peduli akan kebenaran Allah. Mereka lebih cenderung percaya dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri daripada kekuatan cinta Allah. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah mereka tidak lagi menaruh harapan, iman, dan kepercayaan kepada Allah. Meskipun Israel kehilangan iman kepada Allah, dalam bacaan pertama tadi kita dengar, Rasul Paulus memberikan harapan akan keselamatan bagi bangsa Israel. Untuk itu, orang-orang Israel harus mengakui dan percaya akan kedatangan Mesias dalam diri Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus, bangsa Israel harus belajar tentang kebenaran yang datang dari Tuhan. Maka Rasul Paulus mengutip perkataan Yesaya yang berkata demikian, "Lihat, aku telah meletakkan sebuah batu di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang berharga, sebuah fondasi yang pasti, dan orang yang percaya tidak akan tergoyahkan." Terima kasih, Sahabat Romo. Lalu baik. kalau kita lihat Rasul Paulus dalam bacaan yang saat ini, itu mau memberikan jaminan penuh seperti apa ya, Romo? Baik, Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan itu kita bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus memberikan jaminan penuh bahwa tawaran keselamatan Allah yang murah hati oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus menyelesaikan pekerjaan terbuka lebar, baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang non-Yahudi. Rasul Paulus juga memberikan jaminan bahwa baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain, jika mereka mengakui dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati mereka bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka mereka akan diselamatkan. Kalau kita lihat, Romo, dengan surat kepada orang-orang di Roma, Paulus juga mau menjelaskan bahwa meskipun Israel memiliki semangat untuk Tuhan, namun mereka tidak mengerti tujuan hukum. Nah, bagaimana itu sebenarnya yang terjadi, Romo? Oke, baik, Margaret. Dalam suratnya kepada orang-orang di Roma, Paulus menjelaskan bahwa meskipun Israel itu memiliki semangat untuk Tuhan, namun ternyata dalam realitas hidup mereka, mereka tidak mengerti tujuan hukum itu sendiri dan berusaha mencapai kebenaran mereka sendiri. Mereka rupanya gagal memahami bahwa hanya darah Mesias dosa-dosa mereka dapat ditebus. Untuk itu, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan dan mendorong mereka untuk menghayati kebenaran dan menerima bahwa Tuhan yang berinkarnasi dalam diri Kristus telah datang ke bumi untuk bertemu dengan mereka. Mereka juga tidak perlu pergi ke tempat orang mati karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Nah, hal ini juga kita lihat nubuat dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Nabi Yesaya. Di situ juga Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Emmanuel suatu hari akan tinggal bersama manusia. Namun dalam kenyataannya, orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak mengenali sabda yang menjelma menjadi manusia yang hadir di tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi rupanya ada bias agama dan persepsi yang salah. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus yang adalah Tuhan atas segalanya. Kristus telah mati untuk dosa mereka
dan dibangkitkan dari kematian seperti yang diberitakan oleh banyak orang. Namun betapa sulitnya bagi orang Yahudi untuk percaya pada kebangkitannya. Namun demikian kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia juga menegaskan bahwa jika mereka dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan jika mereka percaya dalam hati mereka bahwa Mesias telah bangkit dari kematian, mereka akan diselamatkan. Untuk itu, Rasul Paulus juga berkata bahwa mereka harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan percaya kepadanya. Sebenarnya ini dua poin penting yang digarisbawahi oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia menegaskan bahwa supaya mereka selamat, mereka harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan percaya kepadanya. Nah, mengakui Yesus adalah Tuhan, itu berarti secara sederhana percaya bahwa Dia adalah segala-galanya dan kita itu seperti bukan apa-apa. Mengakui Yesus adalah Tuhan berarti juga bahwa kita mengamini bahwa kita hidup dalam Kristus dan mati merupakan suatu keuntungan. Itu berarti bagi kita, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Mengaku Yesus adalah Tuhan, itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bahwa kita hidup untuk Dia dan bukan untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti semua yang kita miliki itu berada di bawah kekuasaannya dan miliknya. Dan kita itu seperti seorang pelayan yang mengelola harta milik yang telah dipercayakan kepada kita. Kita ada, dengan kata lain, kita ada untuk melayani Tuhan dan guru kita, yakni Yesus Kristus. Itu berarti juga waktu kita adalah juga waktu Allah. Harta kita adalah harta Allah. Bakat kita adalah bakat Allah. Dengan kata lain, semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Mengakui Yesus adalah Tuhan juga berarti bahwa Dia adalah pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Maka kita lihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 33, di situ Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Injil Matius juga bab 10 ayat 37, di situ Yesus juga berkata demikian, barang siapa lebih mengasihi ayah atau ibu daripada aku, tidak layak bagiku. Dan dia yang mencintai anak laki-laki atau perempuan lebih dari aku, tidak layak bagiku. Mengakui Yesus adalah Tuhan juga soal ketaatan. Contoh, saya memberi contoh ya, ketika seorang guru berbicara kepada kita mempunyai keinginan untuk mendengarkan dan kita patuh juga untuk mengikutinya. Nah, kita lihat juga dalam Injil Lukas bab 6 ayat 46, di situ Yesus berkata, mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu akan menjadi ketidakkonsisten total dan ketidakpercayaan. Jika Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah suatu keinginan hati kita untuk melakukan apa yang Dia katakan. Pertanyaannya demikian, apakah kita selalu mengikutinya dengan setia? Iman kita kepada Kristus
selalu berhubungan dengan ketaatan kita kepadanya. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan itu terikat dan tidak terpisahkan dengan ketaatan. Nah, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu juga berarti kesediaan hati kita untuk pergi kemana saja, melakukan apa saja, dengan siapa saja, membayar berapapun harganya, dan kapanpun juga. Tentu sahabat OAC Rohani Katolik dan Margaret, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Namun kita ingat dalam Injil, Yesus juga meyakinkan para muridnya dan kita bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus diminta untuk memiliki komitmen kepada Tuhan, yakni kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita seperti yang diamini oleh Nabi Yesaya dalam bab 6 ayat 8 ketika Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Nah, lalu kita lihat juga bahwa bagi Rasul Paulus, supaya orang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya kepada Kristus, maka mereka harus mendengarkannya. Maka panggilan kita sebagai orang Kristiani sejatinya adalah kesediaan kita diutus untuk mewartakan kabar gembira atau kabar sukacita. Mungkin dalam panggilan perutusan kita untuk mewartakan kabar sukacita, tidak semua orang menerima pewartaan itu dengan mudah. Mungkin orang akan menuduh kita, mungkin orang akan ragu-ragu atau orang tidak akan percaya apa yang kita wartakan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk konsisten dan setia mewartakan kabar sukacita. Dan pesan pewartaan kita adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam diri orang-orang Yahudi itu memang telah mendengar pesan ini. Jadi mereka sebenarnya tidak punya alasan. Namun masalahnya adalah bukan karena mereka tidak mau mendengar atau memahaminya, tetapi mereka menutup mata hati mereka. Mereka menolak untuk mempercayainya. Mereka menjadi marah dan iri hati ketika melihat tetangga mereka menerima Injil, tetapi mereka sendiri tidak mau mendengarkannya. Begitu Margaret dan sahabat OAC Rohani Katolik yang terkasih dalam permenungan di bagian yang pertama ini. Aduh, sungguh luar biasa Romo Orang bahwa pada hari ini pesannya adalah kita menjadi pewarta kabar sukacita. Dan kita akan jeda sejenak Romo dan kita akan lanjutkan dalam permenungan kita di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Orang dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Romo, kita lanjutkan dengan permenungan kita pada hari ini. Hari ini Gereja Universal merayakan hari Pesta Santo Andreas Rasul. Mungkin Romo mau memberikan inspirasi dan juga menjelaskan siapakah Santo Andreas Rasul tersebut, Romo. Baik, Margaret dan sahabat rohani OAC Katolik yang terkasih. Benar bahwa hari ini gereja kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Santo Andreas Rasul
adalah seorang pribadi yang murah hati, yang menanggapi panggilan Tuhan dan tanpa ragu-ragu menyebarkan Injil atau membawa kabar sukacita di antara orang-orang, bahkan dia sampai memberikan hidupnya sebagai martir bagi Kristus. Bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama-sama menceritakan tentang panggilan 4 murid Yesus yang pertama. Dalam Injil itu kita menikmati apa yang dikatakan oleh Yesus kepada keempat murid, termasuk Rasul Andreas tadi. Yesus berkata, ikutilah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan sungguh menakjubkan keempat nelayan ini yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia, mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan semua rasa aman, zona nyaman mereka, dan aneka sarana penghidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Kita ingat bahwa keempat orang ini mempunyai latar belakang sebagai nelayan, dan penghidupan mereka, income mereka itu dari laut. Tentu ada semacam pergulatan tersendiri ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia, tapi Injil tidak mencatat demikian. Injil mau menegaskan bahwa ketika mereka mendengar suara Yesus, mari ikutilah aku, mereka meninggalkan semuanya, keluarga mereka, net yang menjadi perahu atau pukat dan net yang menjadi sumber pendapatan mereka, mereka tinggalkan semua dan mengikuti Yesus. Ini suatu panggilan yang sungguh sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata suatu komitmen dan panggilan untuk mengikuti Kristus secara total. Dan keempat murid Yesus yang pertama ini adalah teladan yang indah, termasuk Santo Andreas Rasul yang kita rayakan pada hari ini. Nah, kalau kita melihat lebih mendalam, lebih jauh lagi dalam Injil tadi, kita melihat bahwa ternyata mereka mengikuti Yesus dengan suatu kepercayaan yang penuh. Mereka percaya akan kekuatan kasih Yesus. Meskipun mereka tidak menyadari kemana Yesus akan pergi atau apa yang akan terjadi pada mereka. Tidak ada kata satupun selain hanya meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Yang penting, Injil mencatat dalam Injil tadi kita mendengar, yang paling penting adalah bahwa mereka segera meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Yesus bagi mereka adalah seorang pribadi yang menarik. Bagi mereka, mengikuti Yesus adalah suatu pengalaman yang membebaskan. Karena mereka meninggalkan semuanya. Suatu pengalaman yang membuat mereka berani untuk melepaskan semuanya dan menjadi seorang pribadi yang lepas bebas. Santo Andreas, Rasul yang kita rayakan pada hari ini, bersama dengan saudaranya Santo Petrus, adalah orang pertama yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Mereka adalah tipe nelayan yang rendah hati. Mereka pasti melihat sesuatu yang sangat istimewa pada Yesus, sehingga membuat mereka segera meninggalkan jalannya, mata pencahariannya, dan mengikuti dia. Mungkin sahabat OAC Katolik Rohani terkasih, mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri ya. Apa panggilan Yesus kepada kita dalam periode hidup kita saat ini? Apakah kita juga merasakan panggilan yang sama? Kalau demikian, marilah kita berdoa agar melalui rahmat Allah, kita tidak menjadi tuli terhadap panggilannya, tetapi cepat dan murah hati dalam menanggapi undangan dan panggilan Kristus. Santo Andreas Rasul
adalah anggota dari kelompok kecil, namun luar biasa yang siap untuk mempercayai hidup sepenuhnya pada Yesus dan mematuhi perintahnya untuk membawa Injil ke semua bangsa. Kita bersyukur ya, berkat Santo Andreas Rasul dan rekan-rekannya, kita dan ratusan juta orang yang lain yang percaya kepada Kristus. Ini mungkin menjadi tantangan bagi kita di zaman ini untuk menjadi seorang pribadi yang lepas bebas, tidak terikat, dan available, siap sedia untuk mengikuti Kristus, keluar dan pergi mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Saya berpikir demikian, untuk pergi itu tidak usah jauh-jauh, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Saya berada di Kepulauan Solomon, mungkin terlalu jauh, cukup saya saja. Tapi yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah mari kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita mengakrabi sabda Tuhan, membaca, mendengar, dan merenungkan, dan mewartakan dalam konteks keluarga kita. Lalu sesudah itu kita keluar ke komunitas kita, lalu lingkungan dan masyarakat kita. Tentu kita punya banyak cara dalam mewartakan kabar sukacita. Mungkin melalui tutur kata, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui sikap dan karya sosial atau karya karitatif yang kita lakukan. Karena dengan demikian sebenarnya kita sedang membawa Injil, membawa pribadi Kristus, sedang membawa sukacita kepada banyak orang. Maka bagi saya menjadi seorang Kristen itu adalah menjadi seorang yang available, yang bebas, yang siap sedia, yang tidak terikat, tetapi tetap konstan dan setia mengikuti Kristus dan mewartakan kabar sukacita. Ini poin yang penting bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus, supaya kita tidak lupa akan panggilan dan perutusan kita sebagai orang-orang Kristiani. Sahabat rohani Katolik OASE yang terkasih, Injil yang kita dengar tadi menceritakan kepada kita tentang bagaimana panggilan dari Tuhan itu mengubah arah kehidupan para murid. Mereka rela meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Dia. Pertanyaan mungkin bagi kita untuk kita renungkan secara pribadi, bisakah kita mengingat peristiwa ketika kita mengubah arah hidup kita? Misalnya, ketika kita jatuh cinta, dibimbing oleh guru atau teman, atau mengalami luka atau kehilangan karena keluarga kita meninggal dunia, atau mungkin mengalami persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, dan di komunitas kita. Panggilan kita itu datang kepada kita sepanjang hidup kita, dan itu dapat berdampak besar bagi hidup kita. Nah, untuk itu bagaimana kita merespon adalah apa yang membentuk hidup kita. Kita adalah produk dari keputusan kita. Dan kita memiliki seorang sahabat dalam Tuhan yang ingin membimbing kita, yakni Kristus itu sendiri. Maka adalah suatu karunia bagi kita masing-masing untuk mengikuti Tuhan dalam panggilan kita masing-masing. Panggilan para murid Yesus yang pertama ini memberikan kita paradigma tentang cara Yesus memanggil kita masing-masing. Yesus memanggil kita secara unik. Perhatikan bahwa tadi dalam Injil itu inisiatif pertama-tama itu datang dari Yesus. Seperti yang kita renungkan dalam Injil Markus bab 3 ayat 13. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yesus menginginkan kita mengikuti Dia
bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai bagian dalam misinya. Dia berkata demikian, "Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia." Maka spiritualitas Kristiani itu sebenarnya bukan hanya tentang Yesus dan kita, tetapi lebih dari itu tentang Yesus, kita, dan kepada siapa Yesus mengutus kita. Kita masing-masing adalah sebenarnya penjala, saksi, nabi, penginjil, penyembuh, komunikator tentang kabar gembira atau kabar sukacita itu. Nah, di sini juga kita melihat bahwa ternyata panggilan para murid Kristus, dan itu berarti panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus, itu berakar pada panggilan Yesus. Dan panggilan ini sungguh-sungguh mengubah hidup mereka selama-lamanya. Murid-murid Yesus tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi menjadi pelaksana sabda Allah. Bahwa tidak cukup kita hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kita dipanggil dan diundang untuk menjadi pelaksana sabda Allah. Jadi para murid pertama meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Dia. Dan Yesus akan mengajar para murid cara hidup yang baru. Karena mereka tidak dapat membuka untuk pekerjaan Allah kecuali telinga mereka dibuka oleh firman-Nya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Yesus memanggil para nelayan, berbicara kepada mereka dalam istilah yang mereka kenal. Itu berarti Yesus juga memanggil kita dalam bahasa yang kita kenal. Tergantung bagaimana kita membuka hati kita untuk mendengarkan panggilan dari Yesus. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus memanggil kita apa adanya. Dan Dia ingin kita menggunakan segala bakat, kemampuan, talenta kita untuk menarik orang lain agar mereka boleh juga mengalami kasih Kristus. Dan Yesus mengetahui aneka keterampilan dan kemampuan kita. Dan Dia mengambilnya dan mengarahkannya ke tujuan yang lebih tinggi. Sehingga kita dapat melayani orang lain melalui bakat, keterampilan, talenta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sungguh luar biasa, Romo. Terima kasih atas inspirasinya, di mana hari ini kita bisa mendengar teladan dari Santo Andreas dan juga bagaimana Yesus di tengah-tengah kita. Baiklah, kita akan tutup dengan doa penutup dan juga berkat dari Romo Werang. Ya. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, melalui Putramu Yesus Kristus telah memilih dan memanggil Santo Andreas Rasul dengan cinta yang berani untuk mengikuti Dia, bahkan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membangun kerajaan Allah. Bantulah kami agar kami memiliki keinginan untuk menyelamatkan jiwa dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kami dijiwai semangat dan pengorbanan yang sama dalam mengikuti Kristus. Perbaharuilah selalu hidup kami, supaya kami mempunyai kepercayaan dan cinta yang berani, dan agar rahmat Tuhan sungguh menginspirasi kemurahan hati dengan karunia yang telah Dia berikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, karya pelayanan, tugas-tugas kita, keluarga kita, dan perutusan kita senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Mansurang CM dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Burung berkicau di ujung dahan, anjing ingin menangkap tapi sia-sia. Mari mengikuti jalan Tuhan, setia menjadi penjala manusia. Salam damai, Tuhan memberkati.